Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Kepala UPTD SDN 01 Barugunuang beserta Bapak Ibu Majelis Guru dari 01, 05 dan 06. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di sini dalam rangka kegiatan diseminasi untuk budaya positif di modul 1.4. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kegiatan wajib bagi calon guru penggerak angkatan 7 sebagai laporan nantinya. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih karena atas kesediaannya hadir di sini dalam rangka berbagi ilmu berkaitan dengan budaya positif yang sudah kami pelajari pada modul 1.4. Jadi Bapak dan Ibu, kalau berkaitan dengan belajar, lalu yang di depan ini mengajarkan, bukan seperti itu. Jadi saya di sini di depan Wina Deswita, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten 50 Kota, hanya menyampaikan dan mudah-mudahan kita saling belajar. Jadi intinya dalam kegiatan guru penggerak ini yang berkaitan dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, adalah adanya kolaborasi atau adanya kerjasama di antara kita bersama dalam menciptakan dan menyampaikan tujuan pendidikan sehingga tercapai nantinya sesuai dengan capaian profil pelajar Pancasila. Nah, kalau melihat judul ini Bapak dan Ibu, budaya positif, kira-kira apa yang terbersit atau terlintas di dalam pikiran Bapak dan Ibu semua? Kira-kira apa yang terlintas oleh Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan budaya positif? Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, budaya positif adalah sikap-sikap yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, benar sekali Ibu. Jadi yang kita bahas adalah berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang seharusnya ada di lingkungan kita. Jadi berkaitan dengan ini, Bapak Ibu,
saya perkenalkan juga. Jadi ini yang menjadi pembimbing. Yang pertama namanya Ibu Zaitun Pane sebagai fasilitator yang berada di Padang. Kemudian pengajar praktek yaitu Ibu Ritawati, yaitu Kepala SMP N3 Guguk. Sebenarnya diseminasi, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu tadi, apa itu diseminasi? Diseminasi itu kalau bahasa kitanya sama dengan penimbasan. Nah, jadi menyebarkan pemahaman dan pengalaman berkaitan dengan penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak sebelumnya. Karena bapak-bapak ibu hadir di sini, berarti ini adalah bapak dan ibu guru hebat yang bersedia datang dan mau untuk saling berkolaborasi atau saling bekerja sama dalam proses pembelajaran kita sesuai dengan kurikulum Merdeka. Adapun konsep utama yang dibahas pada modul budaya positif ini, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi inilah yang akan saya sampaikan nanti kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bisa saya menjelaskan dengan sepenuhnya. Berkaitan dengan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan berbagai perbedaan pada anak dengan melihat keunikan masing-masing anak dan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya dengan tujuan sesuai capaian profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin sebelumnya, kalau paradigma kita sebelumnya bahwa pembelajaran itu berpusatnya pada guru. Dalam proses pembelajaran mungkin 80% kita yang menguasai kelas, 20% hanya anak yang aktif. Lalu bagaimana yang seharusnya sesuai dengan paradigma baru ini? Nah, Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya pembelajaran itu seharusnya berpusat pada anak. Bagaimana pembelajaran yang berpusat pada anak itu? Tentu tahap pertama yang kita lalui, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana perbedaan dari masing-masing anak didik kita. Jadi kalau kita dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, tentu langkah pertama kita adalah asesmen, yaitu asesmen diagnostik. Apa itu pula asesmen diagnostik? Kita mempelajari, memahami, melakukan evaluasi terlebih dahulu di mana letak minat dan bakat anak didik kita tersebut. Misalnya si A minatnya adalah di bagian yang di sini. Si B tidak pula minat dan bakatnya. Berkaitan dengan pembelajaran, anak juga memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Dalam proses pembelajaran ada anak yang mampu menerima pembelajaran apabila dia mendengarkan. Jadi kalau kita ceramah mungkin cepat masuknya. Nah, jadi dari segi audio, ada dia itu yang kalau melihat baru masuk pembelajaran. Ada juga apabila dilakukan berbagai jenis teori pembelajaran atau strategi pembelajaran seperti dalam bentuk drama
dramatisasi, ada kinestetik dan sebagainya, baru dia masuk. Jadi tentu kita memahami bahwa setiap anak didik kita itu unik, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau diibaratkan dalam teori Bapak Ki Hajar Dewantara, nah kalau kita Bapak dan Ibu guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Bagaimana petani itu? Petani yang menyemai benih-benih. Jadi diibaratkan guru itu adalah petani, benih-benih itu adalah murid-murid kita. Di mana kita semai benih ini? Kita semai benih ini di lahan. Lahannya adalah lingkungan anak tersebut. Mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kaitannya apabila seorang petani menyemai benih jagung yang kita semai, tentu yang tumbuh adalah jagung. Benih padi yang kita semai, tentu yang tumbuh adalah padi. Jadi kita tidak bisa memaksakan padi untuk menjadi jagung. Nah, karena apa? Memang anak itu berbeda dari dasarnya. Nah, itulah berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang kedua Bapak dan Ibu, yang berkaitan dengan materi yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif dalam keseharian kita, pada kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu menurut kita sebelumnya, bahwa seseorang yang disiplin itu adalah orang yang patuh. Nah, dalam hal ini murid dengan kata disiplin karena didasari dengan kata patuh akan merasa terkungkung, akan merasa terikat, tidak ada kebebasan di dalam dirinya. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai guru, tentu tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sesuai dengan kembali kepada P3, profil pelajar Pancasila. Nah, tentu tujuan akhirnya kita itu ini, agar anak didik kita itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Lalu bagaimana? Seharusnya yang kita tanamkan adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan. Di antara beberapa cara, ya ini dia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dari anak untuk melakukan sesuatu dengan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa pula itu motivasi intrinsik? Maksudnya anak itu bertingkah laku, melakukan disiplin karena ada tujuan dari dalam hatinya, bukan karena peraturan, bukan karena pujian, ataupun bukan karena mengharapkan penghargaan dari gurunya. Kita berusaha menumbuhkan agar anak didik kita itu tumbuh rasa disiplinnya karena dari dirinya sendiri. Karena kita memahami sesuai dengan teori kontrol. Nah, ini dalam teori kontrol ya Bapak dan Ibu, bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita melainkan diri kita sendiri. Ini kalau seandainya Bapak dan Ibu, misal Ibu Esmawati, coba
yang sangat penting bagi ibu. Tidak ingin ibu memberitahukan kepada orang yang lain. Sekarang Ibu Rida minta tolong dibujuk Ibu S. Coba agar bisa dibuka. Maukah Ibu S membukanya? Kan ini sangat penting bagi Ibu S nih. Bujuk, dibujuk. Bagaimana Ibu? Kenapa Ibu tidak mau membuka? Saya tidak ingin orang lain mengetahui apa yang saya pegang ini. Iya. Karena mungkin penting bagi ibu itu ya. Ini sangat penting. Sangat penting sekali. Jadi apapun rayuan dari Ibu Rida tidak mempan bagi Ibu S. Apa yang mendasari Ibu S ini tidak bisa membukanya? Karena yang mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Lalu kalau seandainya jika Bu Rida mungkin mengancam, kalau tidak dibuka nanti saya bunuh. Bagaimana Bu S? Saya akan berusaha mempertahankan walaupun di atas Ibu Rida. Bagus sekali. Punya prinsip Ibu ya. Jadi sesuatu itu karena dari motivasi dari diri sendiri. Kalau seandainya pun dibuka oleh Bu S karena diancam oleh Ibu Rida, bukan karena keinginan dari dirinya, tetapi itu adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Begitupun dengan anak didik kita. Bagaimanapun kita membuat peraturan, kalau seandainya kita tidak membuat mereka itu menyadari bahwa sesungguhnya disiplin itu mereka butuhkan, sehingga nantinya yang timbul mereka adalah dia berlaku disiplin ke sekolah mungkin karena ingin dipuji, dia mungkin berusaha belajar dengan tekun karena ingin mendapat juara 1, mendapatkan penghargaan dari guru dan orang tuanya. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang akan kita tanamkan. Bagaimana seharusnya anak-anak didik kita ini memiliki motivasi intrinsik yang ada dari dalam dirinya sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu, nah ini lanjutannya materi berikutnya itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Ini dia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Apa saja motivasinya? Ini diantaranya 3 ya. Yang pertama, motivasinya yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Jadi ini karena takut dihukum berarti berdasarkan motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya. Jadi dia datang ke sekolah cepat karena takut dihukum, membuat PR karena takut dihukum, dia membuat karya sesuatu yang ditugaskan oleh guru karena segan, takut nanti mata gurunya melotot sehingga dia tidak nyaman. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu dalam mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Apa motivasinya ini? Murid melakukan disiplin karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Apakah ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Ya, ini masih motivasi ekstrinsik, berasal dari luar dirinya juga. Jadi dia belajar ini supaya juara 1.
salah satu itu mendapat hadiah. Bukan karena keinginan bahwa belajar itu memang kebutuhan saya. Seharusnya bagaimana? Yang dikembangkan adalah yang ketiga, motivasi yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Inilah motivasi intrinsik. Apa yang disadarinya? Kalau dia membuat tugas, dia sadar bahwa dirinya itu berharga. Jadi, seorang yang berharga tentu akan melakukan yang terbaik. Bukan karena nanti guru saya kalau tidak mau PR, habisnya ke atas lagi, matanya melotot, disuruh berdiri satu kaki. Tetapi seharusnya ini dia belajar dan berlaku disiplin karena muncul dari dalam dirinya bahwa dia itu adalah seorang yang berharga di mata siapapun, sehingga dia memiliki kesadaran untuk berlaku disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, ini sudah kita ajarkan dalam pembelajaran kita, sudah kita integrasikan. Harus kita sadari, dan itu pun sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran. Walaupun kita bukan guru agama, sering kita itu mengintegrasikan pembelajaran ke dalam pembelajaran keagamaan. Di saat anak kita belajar, nah anak-anak, kira-kira kalau Anda belajar sekarang ini untuk apa? Mungkin dia menjawab untuk menjadi juara. Ada yang menjawab untuk menjadi pandai. Ada yang menjawab karena Ibu mengatakan kalau orang yang belajar itu dapat pahala, insya Allah mendapatkan surganya Allah. Itu luar biasa. Jadi jika kita integrasikan dalam proses pembelajaran, itu sebenarnya sudah kita laksanakan Bapak dan Ibu. Nah, jadi sebenarnya materi-materi ini sudah kita laksanakan. Jadi saya di sini hanya mengingatkan kembali dari apa-apa yang sudah kita laksanakan tersebut. Ini yang berikutnya pada materi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup. Ini yang pertama, bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Mungkin kita butuh, anak-anak kita butuh makan, minum, pakaian, tempat tinggal untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Apalagi kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Yang kelima yaitu kesenangan. Kalau kebutuhan bertahan hidup kita sudah memahami semuanya, tidak bisa tidak. Bagaimana dengan kasih sayang dan rasa diterima? Nah, inilah yang terjadi kepada anak-anak didik kita, Bapak dan Ibu. Ada anak didik kita sebenarnya seharusnya dia itu sebenarnya tidak nakal, tetapi di sekolah dia bertingkah mencari perhatian. Apa sebenarnya yang belum lengkap di dalam dirinya? Ini dia. Mungkin kasih sayang belum sempurna dia dapatkan di rumah, sehingga dia membuat suatu perilaku untuk mencari perhatian kita sebagai guru, agar kasih sayang dan rasa diterima ini lengkap di dalam dirinya. Jadi sebenarnya ini yang harus kita sadari dari Bapak dan Ibu. Mungkin ada anak kita nakal
sekali atau jahil sekali kepada temannya. Sebenarnya dia menyadari kalau bahwa dirinya itu seharusnya bisa berlaku tidak nakal, tapi karena dia mau mencari perhatian gurunya, kasih sayang di rumah mungkin belum cukup, akhirnya mereka mencari kasih sayang dari guru-gurunya. Bersyukur kita nakalnya di sekolah, dia mencari kasih sayang dengan kita sebagai guru. Bagaimana kalau di masyarakat dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tidak juga dapat kasih sayang dari guru, hingga mereka mencari kasih sayang dari teman-teman yang mungkin boleh dikatakan yang di luar undang-undang. Mungkin dia berteman dengan orang yang menjual narkoba, karena tidak dapat kasih sayang dia curhat kepada dia. Akhirnya bagaimana? Dampaknya sangat negatif. Nah, ini yang kedua. Kemudian ada anak ini merasa ingin menguasai di dalam kelas. Mungkin ada yang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Di dalam kelas itu merasa raja dia. Karena ini dia itu sebenarnya ada suatu kebutuhan yang dia ingin penuhi, yaitu kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, ini yang telah kita laksanakan bersama-sama ini dalam kurikulum Merdeka, bahwa anak-anak itu bebas berinovasi, bebas berkreativitas. Kemudian ada kebutuhan dasar kesenian. Ada anak-anak itu dalam belajar, Bu, Bapak dan Ibu, mungkin ada sambil belajar ambil rol, putar-putar rol jadi mainan. Sambil belajar buka sepatu, sepak-sepak sepatu. Sebenarnya kalau kita memahami ada kebutuhan dasar yang belum lengkap bagi mereka. Apa itu? Adanya kebutuhan kesenangan yang ingin mereka lengkapi. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Kita harus memahami masing-masing anak didik kita. Itulah pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Setiap anak didik itu harus kita pahami. Nah, ini dia konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini kita sering, kalau kita memberikan disiplin dengan dasar nantinya hukuman, kalau tidak melaksanakan maka keluar hukuman, maka yang timbul apa dan Ibu? Inilah yang timbul. Yang pertama, perasaan yang menyakitkan. Yang kedua, rasa tidak nyaman bagi murid-murid kita. Yang ketiga, murid merasa takut. Kemudian hukuman itu memaksa. Ada pula murid itu sebenarnya bersalah karena takut hukuman, akhirnya menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini dia. Murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian berikutnya, apabila dia dihukum, mungkin karena dihukum seharusnya dia, kenapa tidak membuat PR? Lupa, Bu. Keluar berlari 3 kali lapangan. Sedangkan temannya sedang belajar, dia keluar sendiri berlarian. Akhirnya muncul rasa rendah diri di dalam dirinya. Malu saya rasanya, teman-teman di kelas sedang belajar, sementara saya harus berlarian. Jadi muncul rasa rendah diri. Kemudian mungkin kita rajin kita memberikan penghargaan. Siapa yang mampu kita berikan penghargaan.
Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, penghargaan itu tidaklah efektif. Kenapa tidak efektif? Karena merusak hubungan. Mungkin si A dapat 90, bagus kata kita. Yang ini dapat 95, lupa kita memberikan. Wah, selamat, lupa. Akhirnya timbul rasa iri. Saya tidak diberi penghargaan oleh ibu. Yang tadi diberi penghargaan. Mungkin karena ibu itu sayang kepada mereka. Sama saya ibu itu tidak sayang. Timbul rasa iri karena adanya penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Bagaimana itu mematikan kreativitas? Kalau tidak diberi penghargaan lagi Bapak dan Ibu, mungkin ada anak kita ini tidak disiplin lagi. Siapa yang cepat datang ke musala untuk siap-siap sholat zuhur akan diberikan hadiah. Mungkin sekali, 2 kali kita rajin memberikan hadiah. Hari yang ketiga kita lupa. Akhirnya pada hari keempat, yakinlah, mereka itu tidak akan disiplin lagi. Karena mematikan kreativitas. Mereka berbuat karena penghargaan tadi. Atau kita membuat suatu karya. Kalau karya itu dibuat oleh anak tersebut, kita berikan penghargaan. Kalau tidak dibuat, tentu tidak diberikan penghargaan. Jadi ada timbul kebosanan di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak mau berbuat dan berkarya lagi. Nah, jadi yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Seharusnya motivasi intrinsik tadi yang harus dikembangkan, bahwa dirinya itu adalah anak yang berharga. Mereka berbuat itu bukan karena ada hukuman, bukan karena ada penghargaan. Nah, ini berkaitan dengan konsep disiplin yang gagal. Lalu bagaimana dengan konsep disiplin yang sukses itu seharusnya? Nah, ini kita pelajari bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, dengan adanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Itu adalah peraturan yang bersama-sama kita buat dengan murid. Nah, bukan kita yang menentukan kalau tidak membuat PR berlari. Tetapi ini konsekuensi ini anak sudah mengetahui sebelumnya. Kalau tidak membuat PR, nanti saat istirahat saya tidak bisa istirahat nanti karena saya harus membuat tugas ini. Ada dia mengetahui konsekuensi sebelumnya. Jadi penguatannya masih berjangka pendek nih. Perlu monitoring secara berkelanjutan, harus kita ingatkan terus. Ada stimulus respons, ada tanggung jawab dari seorang guru, kemudian anak melakukan sesuai dengan permintaan, kemudian murid menghormati peraturan. Jadi kalau peraturan atau kesepakatan kelas itu sudah tertulis, sudah diketahui oleh seluruh murid, maka itu bisa dikatakan sebagai konsekuensi. Kemudian kehilangan waktu untuk menyadari kesalahan. Jadi kalau untuk konsekuensi, kalau tidak buat PR, ya nanti tidak main. Kalau memukul teman, ya nanti dihukum dengan diberikan sanksi membawa teman ke rumah sakit. Cukup sampai di situ bagi mereka. Dan yang terbaik tentu ini restitusi. Apa itu restitusi? Bagaimana mengendalikan atau menyelamatkan anak yang memiliki kesalahan sehingga nanti kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, sehingga murid lebih bertanggung jawab dengan perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, adanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol seperti yang tadi. Murid
inisiatif memperbaiki kesalahan. Jadi pada restitusi ini Bapak dan Ibu, anak kita itu dibimbing agar dia yang mencari solusi apa permasalahan dari diri saya sendiri. Kalau seandainya dia terlambat, ya mungkin dia terlambat. Kenapa anak itu terlambat? Saya terlambat karena tadi malam menonton televisi sampai larut malam. Nah, menurut anak, menonton televisi sampai malam itu bagus? Sangat bagus sekali Bu, filmnya bagus, pasti menyenangkan ya. Iya, senang hati saya Bu lihat filmnya bagus-bagus. Tetapi, nah, apakah akibatnya dari bangun terlambat itu? Anak-anak, teman-teman yang lain sudah mengikuti pembelajaran selama 15 menit, anak baru mengikuti. Apakah keuntungan yang anak itu dapatkan atau kerugian? Dia akan memahami kerugian itu. Lalu bagaimana ke depannya? Kita menanyakan. Lalu bagaimana ke depannya nak? Besok malam Bu, saya tidak akan menonton lagi. Kalau itu cepatkah bangunnya kalau tidak nonton sampai larut malam? Insya Allah cepat Bu. Jadi dia menimbulkan solusi atas dirinya sendiri dengan bantuan kita. Ini berkaitan dengan restitusi. Konsep disiplin berkaitan dengan pendekatan restitusi tadi. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin dia awalnya orang yang malas-malasan belajar. Dengan proses restitusi, tanpa diketahui oleh teman-temannya, muncul dia sebagai orang yang sangat rajin di kelasnya. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau biasanya kalau dihukum tadi Bapak dan Ibu, mungkin anak-anak kita itu mendongkol kepada kita. Timbul rasa marah di dalam dirinya. Tetapi dengan cara restitusi ada keterikatan batin antara seorang guru dengan seorang murid. Itu memperbaiki hubungan. Yang berikutnya, ini yang ada adalah tawaran bukan paksaan. Kita tidak memaksa. Besok kamu harus cepat datang ke sekolah. Besok harus membuat PR dengan lengkap. Tidak ada paksaan, tetapi kita menawarkan. Kalau seandainya hari ini anak itu tidak membuat PR, apakah ada kerugiannya? Iya Bu, tadi teman-teman mencari nilai, saya tidak. Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah akan sama besok dengan sekarang? Tidak Bu, nanti malam saya akan membuat PR agar nilai saya besoknya bagus. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka, anak-anak kita itu menguatkan rasa motivasi intrinsik di dalam dirinya. Kemudian dengan restitusi ini Bapak dan Ibu menuntut ke arah refleksi diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti seperti yang tadi, mungkin dia terlambat karena ada sesuatu yang dia lakukan. Apa sesuatu yang dia lakukan? Nah, terlambatnya, Bu, mama saya tadi pergi ke sawah dulu. Lalu bagaimana? Terpaksa saya ikut ke sawah dulu untuk mengambil uang jajan. Jauh sekali. Jadi harus kita pahami apa kebutuhan dasar yang belum lengkap daripada anak didik kita itu kepada murid kita itu, sehingga terjadi
penyusunan hukum. Yang berikutnya adalah fokus pada karakter dan mencari solusi. Kita tidak fokus kepada angka-angka, tetapi kita fokus bagaimana anak kita ini memperbaiki karakternya sehingga mampu mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Kira-kira itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan konsep disiplin, pendekatan restitusi. Ini dia perbedaannya lagi. Mungkin ada seperti yang tadi, anak tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah tidak dibuat, tugas karya tidak lengkap. Kalau yang pertama hukuman yang diberikan, guru menghukum lari mengelilingi lapangan 3 kali karena tidak membuat PR. Kira-kira adakah kaitan antara PR dengan lari, Bapak Ibu? Adakah kaitannya? Tidak. Itulah yang hukuman. Kalau tidak ada kaitan antara tugas tersebut dengan yang disuruh, berarti itu merupakan hukuman. Dia mengantuk di kelas, kita suruh dia berlarian. Mungkin ada kaitannya, katanya menjadi jelek. Dia tertidur di kelas, kita suruh cuci muka, ada kaitannya. Atau dia tidak membuat PR, kita suruh dia menulis, maka itu nanti kaitannya adalah konsekuensi. Nah, kalau yang pertama hukuman, guru marah sehingga murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, murid mengerjakan tugas dengan memakai waktu istirahat. Kalau tidak membuat PR, dia sudah tahu karena sudah ada catatan di dinding ini. Kalau tidak membuat PR, maka harus menyelesaikan tugas. Saat istirahat tidak boleh berbelanja karena harus membuat tugas. Jadi sudah ada peraturan tertulis itu namakan dengan konsekuensi. Jadi guru tegas ini dan murid menghormati peraturan. Cukup guru itu memantau. Nah, siapa namanya, mungkin Bobby ada membuat PR? Tidak, Bu. Kalau Bobby tidak membuat PR, apa konsekuensinya? Apa yang harus Bobby lakukan nantinya? Saat istirahat saya harus mengerjakan tugas tanpa ikut bermain dengan teman lain. Dia sudah memahami. Itulah yang konsekuensi. Kalau yang hukuman tadi ini tiba-tiba ini dia tidak tahu, tidak membuat PR, keluar berlari. Tiba-tiba dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan sebelumnya. Yang terbaik tentu yang ketiga, Bapak dan Ibu, inilah restitusi. Nah, jadi restitusi ini bagaimana anak ini kembali kepada kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bobby tadi tidak buat PR nih. Bobby tidak membuat PR. Apa keyakinan kelas yang Bobby yakini? Kalau kita harus disiplin dalam membuat tugas itu kata Bobby. Jadi ada satu keyakinan yang sudah dibuat bersama yang dia langgar dan dia paham, tetapi ada komunikasi yang baik antara guru dan muridnya. Itulah dia restitusi. Kita lihat yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid atau kepada guru? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi perlu kita pahami kembali. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori
Melalui kontrol Dr. William Glasser, Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua, yaitu kelima posisi kontrol itu. Yang pertama ini Bapak Ibu, penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Posisi kontrol yang kelima itu manajer. Nah, jadi nanti kita memperhatikan di mana posisi kita selama ini. Kita lihat sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ada yang tidak membuat PR, penadakan tangan, hukuman fisik. Ada yang verbal. Payah sekali kamu berhari tidak ber-PR. Hukumannya secara verbal. Biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu saja salah. Atau dengan kata selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Ini kata-kata yang muncul dari seorang guru dengan posisi kontrol penghukum. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Kalau tidak dipukul tidak berhasil lainnya, seolah-olah seperti itu. Kalau tidak dikasari tidak berhasil. Nah, dia merasa dirinya yang paling berkuasa terhadap muridnya. Posisi kontrol yang kedua, ini membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata keluar, ibu sangat kecewa nak dengan apa yang kamu buat hari ini. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Ini dengan suara lembut. Bagaimana coba kalau seandainya orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana sedihnya dia? Dengan tingkah seperti itu berarti kita pada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi seorang anak itu menjadi, saya ini orang yang sangat salah sekali, membuat anak menjadi rendah diri. Anak akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya. Dia merasa tidak berharga. Berarti saya sudah menjatuhkan harga diri orang tua, sudah membuat ibu sedih, sudah membuat bapak kecewa, gitu. Nah, itu pada posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi kontrol yang ketiga ini posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol dengan persuasi. Ini bersahabat sekali dengan muridnya. Nah, kalau anaknya membuat tugas, ada itu yang lain-lainnya, ayolah nak, buatlah tugasnya. Demi ibu, demi bapak, buatlah tugasnya. Atau ayo ingat tidak bantuan dari bapak, coba buat tugasnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, buat tugasnya ya. Ini posisinya sebagai teman. Nah, jadi anak-anak itu merasa dekat dengan gurunya. Ada positif dan negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman ini. Positifnya, mungkin guru di posisi ini menggunakan hubungan baik,
ada rasa humor untuk mempengaruhi seseorang, mempengaruhi muridnya. Tapi negatifnya, bila suatu saat guru itu tidak membantunya, maka murid akan kecewa. Saya pikir bapak ibu itu teman saya. Atau kita yang biasa memiliki posisi kontrol sebagai teman, apabila ada guru yang lain masuk ke kelas kita, guru tersebut tidak ngeh lagi bagi murid, tidak perhatikan lagi, karena dia sudah merasa bersahabat dengan guru yang pertama. Jadi dia tidak merasa memiliki ikatan pada guru yang kedua. Ini negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman. Ini posisi yang keempat, posisi sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi peraturan yang sudah ada atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat bersama murid. Pertanyaan yang muncul dari seorang pemantau mungkin ini, tidak membuat tugas, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jika dengan kata-kata itu saja anak sudah paham. Ini pada posisi pemantau. Konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Jadi bapak dan ibu guru pada posisi pemantau sudah ada di atas mejanya itu peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian daftar checklist kesalahan yang dibuat oleh anak. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini posisi yang kelima, Bapak dan Ibu, posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru membimbing dan mengarahkan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan mengacu kepada restitusi. Di posisi manajer ini, guru akan mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di pada posisi manajer, seorang guru itu membimbing muridnya mencari solusi terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kalau seandainya murid kita tidak membuat PR, Bobby tidak membuat PR seperti yang tadi. Kalau Bobby tidak membuat PR, apakah ada kerugian atau keuntungan yang Bobby dapatkan? Dia akan berpikir. Kemudian apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Karena Bobby ini sudah memiliki keyakinan kelas di dalam kelasnya. Saya sudah melupakan sebelumnya bahwa kita punya keyakinan kelas disiplin dalam membuat tugas. Jadi sebelumnya kita sudah punya keyakinan kelas. Jadi menurut Bapak dan Ibu, posisi mana yang sebaiknya yang ada pada diri kita?
bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi yang paling bagus. Jadi yang paling ideal yang dimiliki oleh seorang guru adalah posisi manajer. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa memahami sendiri ada posisi manakah kita sekarang. Di PR-nya kita jawab sendiri. Pada posisi manakah kita sekarang? Sebagai seorang pendidik, pada posisi manakah saya sekarang? Bukan hanya Bapak dan Ibu, saya juga punya pertanyaan untuk diri saya. Pada posisi manakah yang sudah saya gapai hingga saat ini? Jadi Bapak dan Ibu, minimalnya kita berada pada posisi pemantau. Seharusnya pada posisi manajer. Sekali-sekali bolehlah pada posisi mana. Yang tidak boleh pada posisi mana? Pada posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Mungkin itu sebelumnya mungkin pernah kita lakukan, tetapi karena ini kan mudah-mudahan untuk kedepannya ada perubahan yang ada pada diri kita. Ini semua Bapak dan Ibu sama-sama belajar kita. Nah, jadi kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling mengingatkan agar kita itu sebaiknya berada pada posisi sekurang-kurangnya pada pemantau dan seharusnya pada posisi manajer. Ini dia. Materi berikutnya itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Tujuan dilaksanakan pembuatan keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, melibatkan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Jadi, untuk menjadi posisi manajer, nah tentu kita harus diawali dengan keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Anak ikut dilibatkan, murid ikut dilibatkan Bapak dan Ibu. Seperti ini contohnya. Sebelumnya saya sudah mencoba ini Bapak dan Ibu ya. Jadi yang pertama didiskusikan kegiatan apa, kelas yang seperti apa yang anak-anak ini inginkan, disiplin seperti apa yang mereka inginkan. Jadi didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian kita buat kesepakatan kelas bersama. Setelah dibuat kesepakatan kelas itu, dirumuskan kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itulah yang nantinya dipajang di kelas, jadi menjadi pengingat bagi anak didik kita. Nah, ya apabila sudah ada kesepakatan kelas, mereka akan paham. Kalau kita sebagai pemantau nanti dia tidak membuat PR. Apa konsekuensinya? Nah, dia sudah paham. Kalau tidak membuat PR, ini yang mereka lakukan. Nah, jadi kalau tidak membuat PR, kemudian diganti dengan berlarian, apakah
sebagai seorang guru. Apa mungkin kemungkinan yang kita lakukan? Nah, ini mungkin. Nah, kalau kamu berbuat salah, tidak masalah. Semua orang pasti berbuat salah, itu namanya menstabilkan. Kalau orang sedang berbuat salah, tentu dia akan rasa takut, ada takut, atau emosinya meluap. Jadi kita stabilkan terlebih dahulu. Nah, semua orang itu punya kesalahan, tidak mengapa. Nah, atau dengan kata lain, tidak ada manusia itu yang sempurna. Jadi kita stabilkan terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa menyelesaikannya. Nah, jadi dengan kata-kata seperti itu, anak yang awalnya bergoncang karena kesalahannya, merasa takut atau merasa timbul amarah, akhirnya redam dengan kata-kata kita. Seperti tadi, kalau ada dia, anak tersebut mungkin memukul temannya, penuh emosi. Nah, kalau langsung kita salah, kamu berbuat salah, mungkin emosinya malah membludak. Tetapi perlu kita stabilkan terlebih dahulu. Mungkin dia memukul temannya karena temannya mengejek sebelumnya, jadi kita stabilkan, kamu berhak berbuat seperti itu. Setelah dia stabil, baru kita lanjutkan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat demikian. Nah, kita sadar seperti yang tadi, mereka berbuat itu karena ada kebutuhan dasar yang belum lengkap pada mereka. Dia suka tertawa-tertawa melihat-lihat kita seperti itu, mungkin karena ada kebutuhan dasar yang belum lengkap pada mereka. Itu mungkin anak didik kita itu kurang kasih sayang. Jadi kita pahami dulu seperti yang tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tertawa-tertawa sendiri di belakang. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tadi bermain-bermain di belakang. Atau anak yang memukul temannya tadi, kita validasi, kita benarkan dulu perbuatan yang salah itu seolah-olah dia benar. Padahal kamu bisa melakukan yang begitu. Tadi dia menunjuk dengan 4 jari, padahal kamu mungkin bisa dengan 2 tangan tadi ya. Seolah-olah dia merasa tervalidasi, merasa ada pembenaran terhadap perbuatannya. Baru yang ketiga, setelah identitas tercapai, kelakuannya yang salah tadi kita validasi, baru murid dihubungkan dengan nilai yang ada di dalam keyakinan kelasnya. Kita hubungkan. Ya, tadi kamu memukul
diskusi ini. Ini pada kasus seorang anak yang dalam ujian atau asesmennya dia mencontek punya temannya. Jadi ada dalam penyelesaian masalah itu Bapak dan Ibu bisa kita gunakan segitiga restitusi yang tadi berkaitan dengan validasi. Kemudian yang terakhir tadi kita selesaikan secara bersama dengan murid. Ada komunikasi yang baik antara seorang guru dan muridnya. Jadi Bapak dan Ibu, ya itulah materi diseminasi atau pengemasan yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian, saya tutup terlebih dahulu dengan salam. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Gusnawati, berasal dari UPTD SDN 01 Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota. Setelah saya mengikuti seri berbagi dari Ibu Wina Deswita, saya merasa senang karena mendapatkan ilmu baru yang belum saya dapatkan, yaitu tentang perubahan paradigma dari stimulus respon, kesepakatan kelas, segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru. Saya pribadi sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Wina Deswita yang telah membimbing kami di UPTD SDN 01 Baru Gunung ini. Dan sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Indonesia, sedang di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazia Adelia Afifah, biasa dipanggil Zia.
Saya murid kelas 6 UPTD SDN Negeri 01 Barahgunung. Setelah kami membuat keyakinan kelas bersama dengan guru dan teman-teman, saya sangat merasa senang karena kami diberi kebebasan dalam berpendapat. Dan saya melihat keadaan kelas sekarang semakin nyaman karena semua murid kelas 6 bertanggung jawab atas kesempatan dan keyakinan yang kami buat bersama. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Ibu Wina Deswita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.